Hai Sobat Asta, kembali lagi di podcast Suara Muda Inspirasi Kita. Episode kali ini kalian ditemani oleh aku Iza sebagai host, dan narasumber kita kali ini adalah sosok inspiratif yang kalian sering jumpai di sekolah, Ibu Sulasmina. Jadi, Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Jadi kali ini podcast mengundang kembali Ibu karena penasaran bagaimana sih perjalanan Ibu dari menjadi kepala sekolah yang luar biasa. Iya. Terima kasih sudah diundang kembali oleh Podcasta ya. Halo Sobat Asta, apa kabar? Semua baik ya? Baik, Bu Guru akan menceritakan perjalanan hidup Ibu. Diawali dari sekolah, dulu Bu Guru juga SMP seperti kalian. Bu Guru merantau ke Lombok dari Jawa, itu kelas 1 SMP. Jadi pindah ke Lombok tahun 1981. Bu Guru pindah ke sini kelas 2 di SMP Negeri 2 Mataram. Jadi menempuh SMP selama 2 tahun jadinya di SMP 2 Mataram. Kemudian Bu Guru melanjutkan SMA. Waktu itu masih masih mencari sekolah sendiri karena Bu Guru ikut tante dan om, jadi harus mandiri. Setelah lulus SMP mencoba tes di SMA 1 dan alhamdulillah bisa lulus masuk SMA 1. Dan setelah itu lulus SMA tahun 1987. Kemudian Bu Guru diskusi dengan om dan tante bagaimana bisa melanjutkan sekolah, yang Bu Guru maunya yang sudah sekolah langsung bekerja. Jadi Bu Guru ikut tes di Universitas Mataram. Bu Guru mengambil diploma 2 jurusan matematika. Kenapa Bu Guru milih matematika? Karena Bu Guru senang dengan matematika ya. Di SMP itu Bu Guru dijulukin anaknya guru matematika karena setiap ada jam kosong Bu Guru manggilnya guru matematika, tetapi teman yang lain kan tidak suka. Jadinya jadi ini Bu anaknya Pak Subardi, karena nama guru matematika di SMP 2 dulu Pak Subardi ya. Jadi Bu Guru sampai SMA pun Bu Guru masih senang dengan matematika dan lebih dekat dengan guru matematika. Itu perjalanan sekolahnya. Kemudian untuk setelah lulus D2, jadi Bu Guru kuliah hanya 2 tahun. Terakhir tahun 1989 belum selesai, belum lulus itu kita sudah terima SK jadi pegawai negeri. Jadi Bu Guru tahun 1989 sudah menerima SK PNS, dan tahun 1990 Bu Guru mulai bekerja pertama di SMP Negeri 1 Praya. Ya, Bu Guru waktu itu sudah berkeluarga, lulus D2, jadi ke Praya pulang pergi karena suaminya Bu Guru ada di sini. Jadi selama 2 tahun Bu Guru pulang pergi Mataram Praya. Jadi waktu itu pakai angkutan umum, pakai L300. Jadi setiap pagi diantar ke Swete oleh suami, kemudian siang dijemput. Dan alhamdulillah Bu Guru ketemu dengan orang-orang baik selalu. Jadi di Praya itu menginspirasi Bu Guru, kepala sekolahnya waktu itu perempuan, Bu Istini namanya, dan memberi kelonggaran Bu Guru untuk mengajar hanya 3 hari karena perjalanan jauh. Jadi Bu Guru tetap mengajar selama 3 hari selama 2 tahun dan diberi kesempatan untuk pindah ke Mataram. Dan alhamdulillah Bu Guru pindahnya ke SMP Negeri 4 Mataram tahun 1992. Ya, Bu Guru ngajar di sana, guru matematika. Karena matematika itu tidak disukai ya sebenarnya, tetapi dengan pendekatan Bu Guru ke anak-anak, alhamdulillah hampir
semua muridnya Bu Guru senang dengan Bu Guru karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, itu perjalanannya. Kemudian sampai 29 tahun Bu Guru mengajar di SMP Negeri 4 Mataram. Tahun 2020 Bu Guru dimutasi ke SMP Negeri 7 Mataram ya. Waktu itu masih pandemi. Di SMP Negeri 4 Mataram Bu Guru pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah untuk sekolah SMP terbuka. Di seluruh ada SMP terbuka yang di sana menghimpun anak-anak yang tidak bisa sekolah secara formal setiap hari. Jadi SMP terbuka memberi kesempatan anak-anak yang bekerja, membantu orang tua, belajarnya hanya hari Sabtu dan hari Minggu di rumahnya. Jadi Bu Guru sempat keliling dulu di Sayang-Sayang, di Gegutu, di Taliwang itu untuk mendampingi anak-anak SMP terbuka. Kemudian Bu Guru juga dipercaya menjadi wakakesiswaan, mendampingi anak-anak hebat sepak bola. Kadang Bu Guru nunggu dari pagi sampai malam mendampingi anak-anak di lapangan. Kemudian gerak jalan, LKBB. Jadi untuk bagaimana mendampingi, membersamai anak-anak, Bu Guru sudah punya pengalaman dari Bu Guru masih muda menjadi wakakesiswaan, kemudian menjadi wakil kepala sekolah itu kurang lebih 10 tahun di SMP 4 Mataram, kemudian pindah ke SMP 7 tahun 2020 karena orang baru Bu Guru membantu saja kepala sekolah untuk bisa membersamai anak-anak. Bu Guru 2 tahun di SMP Negeri 7 Mataram dan tahun 2023 Februari Bu Guru alhamdulillah diberi amanah oleh Bapak Wali Kota untuk membersamai anak-anak, Bapak Ibu Guru dan warga SMP Negeri 8 Mataram. Sampai hari ini mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran dan keberkahan di dalam menjalankan tugas kita ya. Jadi kalau Bu Guru menjalankan tugas, mendampingi, mengawasi Bapak Ibu Guru dan anak-anak, tugas anak-anak belajar, tugas Bapak Ibu Guru mengajar ya itu. Jadi itu terus semangat. Karena hidup ini perlu proses, perlu perjuangan, perlu pengalaman. Gunakan pengalaman itu sebagai guru terbaik ya. Karena kita harus selalu berbuat baik walaupun tidak diterima dengan baik. Karena kita tidak bisa merubah orang lain, hanya kita bisa merubah diri kita. Itu. Jadi pesannya Bu Guru, Sobat-sobat Asta terus semangat, terus gunakan pengalaman dalam kehidupan, dalam pergaulan, menjadikan itu adalah cambuk untuk bisa memotivasi diri kita, melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, karena hidup adalah pilihan. Semua punya resiko, semua harus dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Terus semangat untuk anak-anak Spenasta ya, untuk podcast Spenasta juga terus menjadi wadah inspirasi, wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi anak-anak, bisa didengar oleh sekalayak semua, menjadi tontonan yang menuntun Sobat Asta semua. Itu saja mungkin yang Guru bisa sampaikan. Tuh Sobat Asta, ternyata perjalanan ibu kepala sekolah ini ternyata tidak mudah dan panjang ya. Semoga memotivasi kalian untuk semangat belajar di rumah ya. Nah, jujur aku yang mendengar secara langsung cerita kepala sekolah terasa sangat termotivasi untuk terus belajar di rumah supaya bisa menjadi sosok yang luar biasa seperti ibu. Nah, berikutnya nih Bu, dari cerita Ibu yang panjang dan penuh perjuangan, apa sih motivasi Ibu bisa tetap semangat dan sampai di titik ini? Iya, baik. Motivasi Bu Guru yang pertama karena senang dulu menjadi guru itu menyenangkan. Karena kita selalu bertemu dengan anak-anak yang unik. Jadi Bu Guru itu menganggap anak-anak itu
kalau nakal oh lucu. Jadi kalau marah sekali, kemudian setelah marah itu Bu Guru pikir-pikir lucu anak-anak ini ya. Dengan setiap tahun berbeda anak kita hadapi, itu motivasi Bu Guru, sehingga menjadi refreshing tersendiri bagi Bapak Ibu guru kalau bisa melihat anak-anak dengan keunikan, dengan prestasinya. Apalagi kalau melihat anak-anak sudah berprestasi, itu sangat membanggakan. Jadi motivasinya ya karena sudah memilih jalur menjadi guru yang Bu Guru senangi, dan mendapatkan teman-teman anak-anak di Sepenasta, anak-anak hebat, anak-anak yang bisa diarahkan, diajak menjadi baik, karena kita orang dewasa harus bisa memahami anak-anak, bahwa anak-anak itu masih belum tahu, belum mengenal jati dirinya, perlu pengarahan, perlu contoh, karena kita semua adalah guru yang patut untuk ditiru. Itu mungkin yang menjadi motivasinya. Tetap semangat Bapak Ibu guru dimanapun berada, karena kita adalah sudah memilih menjadi pendidik yang menjadi pilihan. Ini adalah pekerjaan mulia yang insya Allah salah satu tangan dari anak-anak didik kita akan mengajak kita, membimbing kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Asa, jadi motivasi terbesar dari ini semua adalah cinta loh. Nah berikutnya nih Bu, setelah menjadi pemimpin di sekolah kita, apa sih tantangan terbesar Ibu? Baik, tantangannya saya harus bisa membawa Sepenasta minimal setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram, karena semua anak-anak Sepenasta anak-anak hebat, anak-anak yang bisa diajak untuk berprestasi, dan Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 8 Mataram. Insya Allah anak-anak yang masuk SMP Negeri 8 Mataram akan keluar menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang bisa meneruskan ke sekolah-sekolah unggulan, dan nanti kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi alumni SMP Negeri 8 Mataram adalah anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kita semua. Nah berikutnya nih, Sobat Asa juga pasti kepo kan sama jawabannya. Jadi momen berkesan apa aja yang Ibu sudah dapat selama di sekolah ini? Baik, selama menjabat mendampingi anak-anak Bapak Ibu guru selama 2 tahun di SMP Negeri 8 Mataram, yang berkesan sekali pada saat anak-anak berprestasi bisa menggaungkan nama Sepenasta dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan Kota Mataram. Spektakuler waktu itu kita pada saat di Teras Udayana. Jadi kita pawai waktu itu ya, pawai dari Bundaran Selaparang sampai ke Teras Udayana, dan itu hanya kita yang pawai itu ya. Jadi kita yang menjadi fokus pada saat kegiatan itu, dan kita juga menampilkan tari dari Bapak Ibu guru, dari Ibu-Ibu guru, yang itu spektakuler lagi, yang diberikan aplaus oleh Pak Wali dan Pak Kepala Dinas, sehingga nama Sepenasta terus menyala juga. Itu. Nah, ternyata Sobat Asa, momen berkesan Ibu Kepala Sekolah yaitu saat kita berprestasi loh. Nah, ini Sobat Asa pasti masih penasaran sama jawabannya. Jadi, nilai dan prinsip kepemimpinan apa yang Ibu Kepala Sekolah terapkan? Baik. Untuk nilai kepemimpinan, yang pertama kedisiplinan, kemudian contoh dari kami orang dewasa, dan tanggung jawab, itu yang harus kita semua pegang. Disiplin dari jam masuk jam 7:15 pintu gerbang sudah ditutup ya, jadi anak-anak harus menerima bahwa jam 7:15 itu sudah tidak bisa masuk dan harus menerima sanksi. Hal ini jangan diambil sisi negatifnya, karena kita melatih dari sedini mungkin supaya anak-anak disiplin, taat pada aturan, bahwa semua itu dimulai dari kedisiplinan.
Jadi kalau kami di sekolah menerapkan itu semata-mata untuk melatih, karena bagaimanapun orang-orang sukses pasti dimulai dari disiplin, terutama disiplin waktu. Kemudian dari keteladanan. Bu Guru usahakan jam 7 kurang sudah berada di sekolah untuk mengajak Bapak Ibu Guru dan anak-anak memulai kegiatan pagi dengan senyum dan bahagia menyambut anak-anak di pintu gerbang ya, karena anak-anak harus bahagia, harus selalu senyum karena memulai kegiatan pagi dimulai dengan bahagia, maka sepanjang hari itu pasti bahagia. Kemudian tanggung jawab. Jadi setiap anak harus taat pada aturan sekolah. Yang melanggar berarti harus menanggung resiko, harus bertanggung jawab, menerima sanksi. Hal ini semua Bu Guru terapkan untuk melatih kita semua, baik Bapak Ibu Guru, anak-anak, supaya kita terbiasa dengan karakter yang baik. Dengan ini mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang selalu disiplin, selalu tanggung jawab, dan melihat contoh kami orang-orang dewasa menjadi pegangan hidupnya, menjadi pengalaman yang tidak sekarang dirasakan, tetapi 5 tahun, 10 tahun lagi, dan kalian semua Sobat Asta yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, dimulai dari kecil, dari sedini mungkin harus menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan memberikan teladan baik kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, menjadi teladan yang baik. Jadi itu pasti orang-orang sukses, dan kita semua akan sukses jika dimulai dari sedini mungkin, mempunyai karakter yang baik. Jadi gitu Sobat Asta, kita harus menjadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan menjadi contoh yang baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan dan pesan Ibu untuk guru-guru dan siswa-siswa di luar sana? Baik, Sobat Asta, harapan saya sebagai guru yang sudah 35 tahun mengajar, bergelut dengan anak-anak, untuk anak-anak terus semangat, terus bahagia, terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya, karena belajar tidak hanya di sekolah, tidak hanya dengan Bapak Ibu Guru, tetapi sumber belajar begitu luas yang bisa kalian gali, kalian pelajari. Untuk Bapak Ibu Guru terus semangat mengajar anak-anak tanpa lelah, kita mendampingi anak-anak yang begitu unik, begitu banyak tingkah polahnya, tetapi karena profesi ini adalah profesi mulia yang sudah kita pilih, kita terus semangat untuk mendampingi. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan dicatat sebagai amal bagi Bapak Ibu Guru, dan salah satu dari tangan mereka akan membimbing kita ke surganya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Asta, pesan mulia dari Ibu Kepala Sekolah tadi merupakan penutup dari perbincangan kita kali ini. Saya Iza sebagai host dan Ibu Sulasmi sebagai narasumber pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Bye!